warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Izinkan saya Al-Fakir menyampaikan beberapa bahasan tentang Al-Qadir Al-Muqtadir, yang sejatinya Al-Fakir tidak punya pengetahuan yang banyak tentang Asmaul Husna kecuali Allah sendiri. Dan tentu para ulama yang mumpuni, yang senantiasa mereka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW sebagai penyempurna kesempurnaan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadirkan ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan teriring doa, mudah-mudahan seluruh pengurus, pembina, dan seluruh jamaah di Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II ini Allah senantiasa berikan tidak hanya hidayah, tetapi inayah, iradahnya, dan juga dilengkapi dengan ma'unahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita hingga istiqomah di dalam menjalankan sampai kita menempuh husnul khotimah dan berkumpul lagi bersama keluarga di surga. Amin. Bahasan Al-Qadir Al-Muqtadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan. Maka dalam hadis riwayatnya Ibnu Battah di ada udah muncul ya. Sebentar. Nggak ada yang ngapain padahal. Baik. Hilang lagi. Oh, mungkin frame rate-nya mungkin agak beda. Ala kulli hal. Dalam hadis riwayat Ibnu Battah dalam Asmaul Husna, siapa yang mendustakan takdir, dia telah mendustakan Islam. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kuasanya telah menentukan takdir, menciptakan makhluk dengan takdir, membagi ajal dengan takdir, membagi rezeki dengan takdir, dan membagi ujian dan cobaan dengan takdir. Dan dia pun membagi keselamatan dengan takdir. Ketika kita paham bahwa rukun iman satu diantaranya adalah beriman kepada qada dan qadar, maka kalau digabung antara qada dan qadar ini menjadi berbeda. Tetapi kalau dipisah menjadi sama maknanya. Mana yang lebih dulu dengan qada atau qadar? Kalau kita ditanya mana yang lebih dulu, maka qada lebih dulu. Dan qadar itu masih bisa dirubah. Jadi ada bagian yang kalau sudah qada, maka kita ini adalah laki-laki, yang sana ibu-ibu. Itu qada, nggak bisa dirubah. Ya. Yang qadarnya yang mana? Yang qadarnya yang ketika kita memanjatkan doa, ada yang Allah kemudian kabulkan, ada yang kemudian Allah tunda, dan ada yang Allah ganti.
Kalau Allah SWT memberikan kepada kita percepatan, Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan wanti-wanti kepada kita. Jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah segerakan dari setiap doa-doa kita. Karena sangat boleh jadi itu istidraj. Dan ketika Allah SWT menunda sesuatu untuk kita, artinya Allah lebih tahu mana yang lebih pantas buat kita. Atau ketika Allah SWT mengganti. Nah ini yang kadang-kadang kita sering nggak suka dengan penggantian ini. Karena yang kita mau ya itu. Padahal yang tahu kebutuhan dan keinginan kita adalah Allah. Maka mana yang didahulukan sama Allah? Kebutuhan kita atau keinginan kita? Pasti kebutuhan kita yang didahulukan sama Allah. Jadi kadang-kadang yang kita inginkan belum kita butuhkan, tapi apa yang Allah tahu kita butuhkan pasti diberikan lebih dahulu. Nah ini bagian yang kemudian kalau ditanya, mana yang kita harus dahulukan ketika ada kehendak Allah, ada keinginan kita. Nah, itu mesti kalau yang bijak jawabnya hati-hati. Tapi kalau yang egois jawabnya keinginan kita. Atau yang pura-pura alim jawabnya kehendak Allah. Padahal sebetulnya kepengenannya kita. Yang bijak menjawabnya adalah keinginan kita yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita kan nyarinya klopnya agak nyusahin kita. Setidaknya kalau apa yang dikehendaki Allah, selama apa yang kita inginkan tidak menabrak kepentingan yang Allah SWT tetapkan dalam syariat, maka sejatinya apa yang kita jalankan ini adalah dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, sementara kehendak Allah itu ada dua. Ada yang dimurkai, ada yang diridhoi. Makanya kalau kemudian terjadi di beberapa berita, ada terjadi pemerkosaan. Loh, kok terjadi? Padahal kalau Allah SWT kehendaki tidak terjadi, bisa saja. Artinya ada yang Allah kehendaki tapi dimurkai, ada yang Allah kehendaki tapi diridhoi. Sehingga ketika kita selaras dengan apa yang Allah SWT inginkan, itulah yang diridhoi. Tapi yang tidak selaras dengan apa yang Allah SWT kehendaki, itu terjadi karena kehendak Allah yang dimurkai. Artinya kalau kemudian kita memahami bahwa keberadaan malaikat dan keberadaan iblis dengan sifat syaitaniahnya, maka kita paham bahwa ini adalah bagian di mana ketika kita paham betul bahwa Allah menciptakan malaikat yang nurut, nggak pernah bangkang, atau iblis yang kemudian selalu berusaha untuk menarik manusia menjauh, sesuai kata namanya, syaitana, menjauh dari rahmat Allah. Maka dalam dua tarik-menarik ini, kemudian antara apa yang kita diberitakan para malaikat mendekat kepada rahmat Allah, sedangkan sifat iblis dengan syaitoniahnya, syaitonanya, menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan tarik-tarikan ini terjadi kemudian kepada manusia yang Allah SWT berikan free will, berikan kebebasan berkehendak, berikan huria iradah, maka tergantung kitanya. Kita mau mendekat kepada arah malaikat, kepada Allah Taala, atau kita justru menjauh dari rahmat Allah, ngikutin bisikan setan. Dan kita ini diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Fa'alhamaha fujroha wa taqwaha, kata Asy-Syams ayat yang ke-8. Begitu juga di dalam surah At-Tin, surah 95 ayat 4 dan 5. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu kalau pada potensi karakter dasarnya, dia punya kemampuan untuk melewati malaikat kemuliaan. Pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Jadi begitu sampai di Sidratul Muntaha, maka yang terjadi Jibril minta izin. Ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung bertemu Allah SWT di Baitul Ma'mur. Naiklah Rasulullah SAW ke Baitul Ma'mur tanpa ditemani oleh Jibril. Jibril menunggu di Sidratul Muntaha. Seketika itu Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur dan kemudian melihat
Baitul Ma'mur yang dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang sedang tawaf sambil mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Maka Rasulullah SAW takjub ketika melihat satu cahaya yang terang tapi tidak menyilaukan, teduh, menyejukkan. Seketika itu Rasulullah SAW tahu bahwa ini adalah nurullah. Langsung Rasulullah SAW tersungkur dalam sujudnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Langsung disambut oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang jaraknya dalam kitab tartib disebutkan 40 hijab. 40 hijab itu antara satu hijabnya jaraknya antara bumi dan langit. Jadi kalau ngitung agak repot. Karena jarak bumi dan langit itu kalau yang paling dekat menurut astronom S2 dari ITB, Pak Ustadz Hendro Setianto, jaraknya sekitar 200.000 parsek. Satu parsek itu kalau kita googling nanti ketemu 1,37 triliun kilometer cahaya. Itu ngitungnya seambuh lah kalau orang Jawa bilang. Berapa banyak? Kecepatan cahaya saja per detiknya 300.000 kilometer. Oh, kita bisa melihat bahwa, wow, Masya Allah, Allah SWT punya kekuasaan sebegitu luar biasa. Dan ketika itu Allah SWT langsung nyambut. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka terjadi perbedaan fikih di antara para sahabat, terutama yang datang dari Ibnu Mas'ud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan assalamualaikum, ini kan domirnya domir mukhatab, langsung berhadapan sama orangnya. Maka ketika wafat Rasulullah SAW, maka kemudian Ibnu Mas'ud mengucapkannya bukan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, tapi assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi ini masalah pertentangan fikih yang tidak akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bagian yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW mengucapkan syahadat dan kemudian Allah SWT menjawab syahadat Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu di bawah arsy ada malaikat hamalatal arsy dan seluruh penghuni langit di bawahnya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab salam itu dengan wa ala ali Muhammad. Dan monumen itu ada di tiap tahiyat yang kita kerjakan. Maka ini bagian di mana manusia bisa melampaui malaikat pada karakter potensi yang ada pada dirinya. Tetapi sebaliknya juga, summa radadnahu asfala safilin, manusia juga punya potensi lebih keji daripada setan yang paling setan sekalipun. Dalam catatan riwayat kitab suci, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa setan pernah ngomongin setan. Ada nggak? Nggak ketemu kita. Nyari setan, ngomongin setan tuh nggak ada. Setan ganggu setan? Nggak ada. Kalau di surat Naml 112 itu yang terjadi adalah setan sesama mereka ganggu manusia. Mereka kong kali kong gimana caranya supaya melencengkan manusia dari jalan yang lurus. Kalau di dalam surah Al-A'raf kita bisa temukan antara ayat 16 dan 17 itu antara visi dan misinya itu seiring. Di dalam surat 7 ayat 16-nya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah jadikan aku sebagai golongan yang sesat ya Rabb, maka aku akan mendorong mereka untuk melenceng minas siratal mustaqim, dari siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim kita minta tadi pagi subuh kita sholat sudah 2 kali, sama sholat sunnahnya sudah 2 kali. Setidaknya dalam satu hari, dalam sholat wajib kita 17 kali kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi karena iblis punya visi untuk melencengkan orang atau membelokkan orang dari siratal mustaqim, maka yang terjadi adalah kalau kita bahas Al-Fatihahnya sedikit, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada 4 golongan, para nabiyin, syuhada, as-siddiqin, dan sholihin. Maka kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada 4 kelompok yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini yang diminta oleh kita kepada Allah Taala supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan jalan itu. Berbeda dengan nanti siratal mustaqim dalam bentuk wujud maknawi. Nanti sebelum masuk ke
mahsyar itu lewat sirat, di bawahnya ada jahanam, kemudian yang melewatinya dengan kecepatan tertentu, punya amal tertentu sampai ujungnya adalah kontoro. Setelah masuk kontoro baru hitung-hitungan masuk surga. Ala kulli hal. Manusia dalam kekejiannya bahkan ngomongin manusia ada. Jangankan ngomongin, bunuh manusia ada. Padahal setan sesama setan tuh sejahat-jahatnya setan nggak pernah ada setan bunuh setan tuh nggak ada. Ada berita tentang seorang cucu saking marahnya sama kakeknya karena nggak dibeliin HP sampai dibunuh. Ada. Ada seorang ayah yang bejat anak tirinya dizinai. Ada. Ada eh, yang lebih kecil lagi mengkorup uang rakyat. Itu lebih kecil lagi. Karena lebih banyak orang yang dizolimi. Nah, ala kulli hal, ketika Allah SWT mentakdirkan itu semua, itu bagian yang kemudian setiap kita punya jalan takdirnya masing-masing. Ibaratnya kalau garis panjangnya adalah setiap manusia itu dari kecil, remaja, dewasa, punya anak, kemudian menua dan wafat, tetapi ada bagian yang kemudian setiap orang akan melewati masa remajanya mau ke dalam ketaatan atau mau dalam kemaksiatan. Kalau ada slogannya sebagian anak-anak zaman dulu itu apa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, enak bener. Padahal kalau diurut gitu ya gimana ceritanya? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga itu kalau muda foya-foya ya pasti udah nggak bener itu. Tapi itu kan keinginan manusianya. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalam sebuah perjalanan, ada orang yang kemudian punya anak yang satu lewat pernikahan yang mulia, yang satu lewat di luar pernikahan. Tuh, kan? Jadi jalannya dia sendiri yang bentuk. Ada yang menua dalam kebodohan ilmu, ada yang menua dalam keilmuan karena sering masuk ke majelis taklim. Itu pilihan-pilihan, Pak. Bagian yang kemudian setiap orang punya free will, punya kebebasan berkehendak. Nah, kalau kita kemudian melihat bagaimana Rasulullah SAW pernah didatangi beberapa orang Quraisy, mereka bertanya tentang hakikatnya roh. Kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi, kisahnya Zulkarnain, itu ketika beliau tidak mengetahui secara pasti apa jawabannya, maka Rasulullah SAW menawarkan solusi. Datanglah kepadaku kalian besok pagi agar aku ceritakan. Nah, waktu itu Rasulullah SAW belum paham tentang makna insya Allah. Ketika disuruh datang besok paginya, beliau berani memberikan tenggang waktu 1 hari karena yakin Allah menurunkan wahyu buat beliau. Apa yang terjadi? Sampai hari ke-15, Allah SWT tidak menurunkan wahyu. Tetapi begitu menurunkan wahyu, selama masa penantian, Rasulullah SAW itu beban berat. Kenapa? Udah ngomong besok, ternyata enggak juga. Pengakuan tentang kenabiannya ini agak dipertanyakan. Maka kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy mulai menghembuskan tuduhan bahwa Rasulullah SAW adalah pembohong, ini tuduhan yang paling menyakitkan. Dan setelah tiba waktu yang dinantikan, malaikat Jibril datang membawa wahyu, tapi wahyunya turun bukan merupakan jawaban dari pertanyaan, tapi berupa teguran. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ayat yang ke-23 sampai 24 itu yang artinya kurang lebih dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali menyebut insya Allah. Saya kalau nyebut insya Allah sama jamaah itu kadang-kadang suka dimarahin. Jangan insya Allah dong Ustaz, pastiin aja. Lah, gimana? Lah insya Allah itu pasti. Karena mungkin saya orang Madura kali, jadi harus pakai insya Allah gitu. Kalau ilmu pasti kan di Madura nggak ada, insya Allah pasti. Kalau Allah nggak berkehendak, rep. Nah, ketika
disebut itu, ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Dan ayat ini mengikatkan Rasulullah SAW untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan sebab kemampuan, pengetahuan, dan kekuasaan manusia ini sangat terbatas, tanpa izin Allah, siapapun orang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah itu baik atau buruk. Dan ketika tahu kita apa yang terjadi di 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, sehari, 2 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, ya akan pernah tahu. Apalagi di bilangan waktu yang lebih besar. Waktu itu tahun 2006 tanggal berapa yang katanya kiamat, nggak taunya promo film. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan seorang manusia pun tidak kuasa menjadikan sesuatu terjadi tanpa kekuasaan Allah. Atau memahami hakikat sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Meskipun sesuatu itu ada dalam dirinya, sebagaimana halnya ruh. Dan manusia selevel Rasulullah SAW tidak berkuasa atas semua itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, menggambarkan bahwa tidak ada yang paling berkuasa atas segala sesuatu, karena Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, yang maha kuasa dan maha menentukan. Dengan kekuasaan yang tiada terbatas, dia bebas menentukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Ketika menginginkan sesuatu terjadi, Allah tinggal bilang kun, fayakun. Maka terjadi apa yang dikehendaki. Begitu juga ketika Allah berkehendak menghancurkan sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allah berkuasa penuh untuk bisa memperbaiki kembali apa-apa yang telah dihancurkannya, bahkan dengan tampilan yang jauh lebih sempurna. Maka kalau kita pelajari surah An-Naba misalnya, bagaimana orang-orang kafir itu mempertanyakan tentang berita yang besar, maka mereka kemudian meragukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semua kepada bentuknya kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-99, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah kuasanya dan menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka dan tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Dan terkait mana Al-Qadir ini, ulama mengungkapkan sejumlah makna yang terkait dengannya. Allah Maha Kuasa menjatuhkan sanksi dan kuasa pula melimpahkan rahmat yang dikehendaki. Dan hukumannya kepada musuh adalah keras, walau dia Maha Pengasih, karena Allah itu juga Maha Adil. Cintanya kepada musuh adalah luar biasa, teramat luas. Artinya kalau Allah SWT memberikan pembelajaran kepada musuh-musuhnya, maka Allah SWT biasanya ngulur sesuatu untuk kemudian diberikan waktu supaya dia bertobat. Ini sama seperti ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan perintah, wala taqrabu hadi sajar, jangan dekati pohon buah ini. Tapi yang terjadi, Rasulullah Adam alaihissalam bahkan berbalik badannya menuju kepada pohon yang katanya iblis itu pohon buah khuldi. Padahal penamaan itu dari iblis. Kemudian yang terjadi ketika itu, Rasulullah Adam alaihissalam makin mendekati, dan sebetulnya Allah tahu dan Allah bisa tegur itu. Tapi tidak dilakukan oleh Allah SWT. Ditunggu tobatnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan Allah SWT tunggu tobatnya, itu kan ditunggu kesadaran kita untuk kemudian kita kembali. Tapi kalau udah kebablasan, baru pakai istilahnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini saya zalim sama diri sendiri. Padahal udah dikasih tahu dari awal, jangan dekati pohon buah ini. Ini bukan hanya mendekat, tapi nyamperin sampai kemudian metik, sampai geragot, sampai ngunyah. Begitu ditelan, baru kemudian Allah tegur dia. Baru dikeluarkan dari surga. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah SWT jika hayalan melepaskan busur panah itu bisa mencapai ujung kekuasaan, atau pikiran dipusatkan mengembara menuju kudrahnya, maka atau hasrat hati dipicu
untuk mendalami hakikat sifat kekuasaan Allah pasti gagal dan kembali tidak berdaya karena segala sesuatu menyerah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika kepuasan bagi si miskin dan si lemah adalah kemuliaan bagi yang mereka dianggap hina dan rendah, dia tenaga dan daya bagi yang lemah serta penolong dan pelindung bagi yang tertindas. Betapa agung kekuasaan yang kita lihat dan akan betapa kecil yang terlihat itu dibandingkan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa menakjubkan kodratnya yang kita rasakan, akan tetapi hanya sekelumit dari hakikat kudrah yang disandang. Adapun yang terkait dengan al-muqtadir atau al-muqtadir, sementara ulama berpendapat bahwa maknanya lebih dalam, yaitu lebih kuat daripada al-qadir. Hal ini ada penambahan huruf daripada kata al-qadir tadi. Nah, penambahan huruf ini menjadi penambahan makna. Jadi al-muqtadir hanya dimaknai sebagai zat yang memiliki kekuasaan menyeluruh yang mencapai batas yang tidak mungkin diraih oleh selain Allah. Dengan kekuasaannya yang tidak berbatas, Allah Maha Kuasa untuk menentukan apapun yang terbaik dari sisi ilmunya. Syekh Tosun Al-Jarrahi mengungkapkan bahwa Al-Muqtadir adalah Allah yang menciptakan semua kekuatan dan sepenuhnya menguasai semua kekuatan itu, karena dia memiliki seluruh kekuatan dan dia pun menciptakan apa yang dikehendaki dan memasukkan kekuatan apapun yang dikehendaki dalam makhluknya. Jika dia berkehendak, dia akan menguatkan yang lemah, melemahkan yang kuat, menciptakan kedamaian antara keduanya, dan menjadikan keduanya saling mencintai antara satu dan dengan yang lain. Atau jika dia berkehendak, dia akan menjadikan keduanya saling berperang antara satu sama lain. Makanya seorang hamba tidak akan berkuasa untuk menentukan apa yang diinginkannya kecuali atas izin. Maka lafaz haukalah itu paling pas buat kita pahami. La haula wala quwwata illa billah. Manusia hanya berkeinginan, berencana, berikhtiar, perkara hasil, end resultnya punya Allah. Dengan kata lain, ketika seseorang hamba meyakini kuasanya Allah, dia dituntut untuk berusaha mewujudkan apa yang diinginkan dengan batas-batas yang dibenarkan. Tapi pada saat yang sama, kita juga dituntut untuk bertawakal, berserah diri kepadanya. Termasuk ketika kita gagal meraihnya, atau nggak boleh kita meronta, berburuk sangka, putus asa, bahkan menafikan semua karunia dari Allah. Karena tadi sifat Allah SWT memberikan pengabulan itu ada 3. Ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Maka siapapun yang mengejar izin dan ridha Allah ini harus memahami bahwa apapun yang terjadi pasti sekehendak Allah. Tidaklah selembar daun jatuh di bumi kecuali juga atas pengetahuan Allah. Nah, ketika kita memahami bahwa seseorang yang berusaha keras untuk bisa melakukan apa yang tidak sekadar mendapatkan izin Allah, tapi juga keridhoannya, maka dia akan selalu bertanya sebelum melakukan satu amal, apakah Allah ridho atau tidak. Jadi dalam contoh sederhana, misalnya dulu tahun 90, saya ingat betul ada satu film di RCTI ketika baru pindah decoder ke siaran nasional, ada film penjaga pantai dari Hollywood. Ya. Ibu-ibunya senang melihat David Hasselhoff, bapak-bapaknya senang nonton Pamela Sue Anderson karena badannya yang semeluhi. Maka kalau kita ikuti bagaimana seorang pasca sarjana di Al-Azhar Mesir, dia bernama Clenius, dia dalam tesisnya dia membuka ada 3 karakter dasar yang ada pada manusia, yaitu nafsu, akal, iman. Nah, nafsu, akal, iman ini tergantung urutannya. Kalau nafsu di bawah akal, di bawah iman, aman. Tapi kalau kemudian kebalik, imannya di bawah akal, di bawah nafsu, wah itu pasti berantakan. Maka setiap orang tergantung bagaimana dia menempatkan, di mana dia meletakkan nafsunya, di mana dia meletakkan akalnya, di mana dia meletakkan iman. Kira-kira dalam kasus tadi,
film Baywatch tadi, maka kalau disebut sebagai nafsu, nonton yuk, bodinya bagus-bagus. Maka yang terjadi akal mengiyakan. Karena nafsunya menekan akal. Namanya TV, ada programnya ditonton. Buat apa dibeli kalau nggak ditonton? Dibikin masuk akal semua. Tetapi kemudian iman pasti ditekan sama nafsu. Karena apa? Karena imannya menyatakan itu kan Allah nggak ridho. Tapi kan ada tontonan, hiburan. Itu mau ngapain? Coba ada TV di rumah, mau masa nggak di-setel? Mubazir amat punya TV. Akhirnya terjadilah nonton. Gitu. Tapi kalau kemudian nafsu ditekan oleh akal, akal ditekan oleh iman, maka nggak jadi nonton. Karena dipikirkan ketika nafsunya nonton yuk. Ya memang sih, TV kan buat ditonton. Tapi kan kita yang mengendalikan penuh bahwa TV itu remote-nya ada di kita. Kita yang menentukan mana yang pantas ditonton atau tidak ditonton. Maka yang terakhir bertanya kepada iman. Kira-kira Allah ridha nggak kalau kita nonton? Maka disitulah kemudian muncul keputusan-keputusan mau berdasarkan iman atau berdasarkan nafsu. Maka kalau kemudian kita melakukan sesuatu kemudian gagal, berarti posisi gagal itu gagal yang dikehendaki oleh Allah dan Allah ridho, atau sesuatu yang kita kehendaki tapi Allah berikan istidraj kepada kita. Nah ini kemudian setiap orang harus memahami takdir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita bicara tentang surat yang kedua, ayat yang ke-216, Allah SWT gunakan idiom perang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa kurhun lakum. Dan kalian nggak suka ini, kalian benci ini. Kemudian Allah SWT menyampaikan di frasa berikutnya, ini sangat luar biasa. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik buatmu. Kemudian di lirik yang terakhir Allah SWT menyatakan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Wallahu ya'lamu wa ta'lam. Apa yang Allah ketahui pasti kita nggak tahu. Nah, bagian ini yang kemudian kadang-kadang kita, yang tadi saya bilang, mau kehendak Allah dulu atau keinginan kita dulu yang didahulukan. Ini yang kemudian kalau ditanyakan kepada ibu-ibu biasanya, mana yang didahulukan Bu? Kehendak Allah atau keinginan manusia? Pasti jawabnya kehendak Allah. Gitu. Begitu bapak-bapaknya ada yang mau poligami, ini kehendak Allah atau keinginan manusia? Nah, keinginan ibu-ibu gimana? Wah, berantem itu. Jadi mendahulukan kehendak Allah apa keinginan manusia. Nah, itu jadi bagian yang kadang-kadang milih-milih mana yang nyaman, mana yang nggak nyaman. Nah, ketika kita memahami bahwa bagaimana sebaiknya kita menjalankan takdir ini, ada bagian yang kemudian kita harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan kita adalah menjalankan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Setidaknya kalau kita bicara tentang syariat Islam ini kan tidak harus dikerjakan yang kayak gimana banget gitu. Cukup kita istilahnya kalau ditanya, kalau ada orang sehari itu rajin banget ke masjid, 5 waktu dia ke masjid, kira-kira hebat nih? Enggak, wajib. Loh, iya kan nggak ada kehebatan ya wajib kok ke masjid. Sama kayak perempuan pakai penutup aurat terus setiap keluar rumah nutup aurat terus hebat? Enggak, wajib. Kecuali dia kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnahnya, tatawunya dia kerjakan, nawafilnya dia kerjakan, duhanya, tahajudnya, semua bagian sunnah-sunnah dia kerjakan. Nah, itu baru ada kehebatan dalam ketaatan. Kalau ada perempuan yang kemudian dia tidak hanya nutup aurat, tetapi dia menjaga izahnya, menjaga pergaulannya. Kemudian dia memuliakan suaminya.
Dia berusaha untuk menjadi manusia paling taat kepada suaminya, baru kepada orang tuanya, baru yang lain. Bahkan dia bisa mencapai bagian yang Rasulullah SAW sampaikan, kalau ada perempuan solehah, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia saum Ramadan, dia sholat 5 waktu. Nggak usah yang sunnah-sunnah, nggak usah yang saum sunnah-sunnah, nggak usah. Kerjakan yang standar-standar aja. Kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia boleh pilih masuk dari pintu surga yang mana saja. Tapi buat ibu-ibu yang punya kepentingan lain, pasti nanyanya itu suaminya yang kayak apa dulu, Ustaz? Ngeyel kadang-kadang. Nah, kalau sudah begini, persoalannya mau kehendak Allah dulu atau keinginan manusia? Balik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kemudian kita melihat bagaimana surat Yunus ayat yang ke-24. Allah SWT menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh dengan subur karena air-air itu tanaman-tanaman bumi, antaranya dimakan manusia dan dimakan ternak, sehingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, dia memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datang kepadanya azab di waktu malam dan di waktu siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Jadi sesuatu terjadi pasti karena keinginan Allah, kehendak Allah. Dan bahkan kita melihat hari ini atau tadi malam deh, nggak usah repot-repot. Tadi malam lewat tengah malam itu jedar, saya nggak tahu di Kemang Pratama seperti apa. Saya setengah 12 udah pules soalnya. Tapi itu aja bocorannya udah banyak banget. Kebayang buat saya kalau sekali jedar itu 25.000, berapa sudah kebuang duit sia-sia. Mendingan kita kasih ke anak yatim, ke panti tahfiz Quran. Mungkin ada sebagian kita kirim ke Humanity Global yang bantu Palestina di apa namanya, di pusat-pusat penampungan, lebih manfaat rasanya. Artinya kalau kemudian tidak ada pilihan lain bagi kita selain berusaha membaca kehendak Allah. Ini kan bagian yang kemudian Allah sudah memberikan kita aneka potensi tadi. Ada kekuatan, ada kekuasaan, dan untuk memilih itu kita punya potensi, kekuatan, kekuasaan untuk memilih didasarkan pada kebaikan-kebaikan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Atau justru kebalikan, kita mengarahnya kepada kebaikan karena sumaradadnahu asfala safilin tadi. Kalau kita belajar pada sosok Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, dengan kuasanya Allah menakdirkan Atha punya wajah yang jauh dari tampan, miskin pula. Dia sempat jadi budak belian sampai akhirnya dimerdekakan karena lumpuh, tapi Atha berusaha bersabar dengan semua kekurangan ini. Dia memberanikan diri tinggal di Masjidil Haram. Harta terbesar yang dimilikinya hanyalah bara semangat memberikan sesuatu yang berharga bagi agama dan kaumnya. Selama 30 tahun dia rela tidur di Masjidil Haram sehingga membuatnya lebih leluasa merengkuh cahaya ilmu, menghafal dan menelaah Al-Quran, mendalami fikih serta ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya atas izin dan ridha Allah atau bin Abi Rabbah menjadi seorang ulama terkemuka pada zamannya. Masya Allah. Bagaimana kita optimal dalam menjaga amanah ini ketika Allah SWT mentakdirkan atau menguasai takdir. Satu hari Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di sudut kota Madinah. Tiba-tiba beliau alaihissalam melihat seekor onta yang sangat kurus. Ketika melihat Nabi, melihat ini, Nabi unta ini menangis, merintih dan meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW yang mulia mendekati unta ini, lalu mengusap perutnya sampai ke punuk dan ekornya. Unta ini tenang. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang di sekitar, siapa pemilik unta ini? Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Unta itu milikku ya Rasulullah. Setelah mengetahui siapa pemiliknya, maka Rasulullah SAW menyatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah dalam memelihara ternak yang Allah amanahkan kepadamu? Sungguh dia mengeluh kepadaku bahwa engkau telah melaparkan dan melelahkan. Hadis riwayat Ahmad.
Artinya siapapun kita yang telah Allah amanahi kekuasaan dan wewenang atas sesuatu yang kadarnya mungkin berbeda-beda, tapi ketika kita seorang peternak, objek kekuasaan dan wewenang kita adalah hewan-hewan yang kita miliki. Apabila kita seorang kepala rumah tangga begitu ya, objek kekuasaan dan wewenang kita adalah anak, istri, dan orang-orang yang ada di rumah kita. Kalau kita adalah seorang penguasa, maka rakyat yang menjadi objek kekuasaan dan wewenang yang harus kita tunaikan hak-haknya dengan baik. Nah, pengabaian akan amanah ini sebagaimana dicontohkan dalam pemilik onta tadi tidak hanya buruk, tapi juga mengundang Allah untuk mencabut kekuasaan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW pernah bersabda tidak ada seorang pemimpin pun, walau hanya pemimpin 10 orang, yang tidak akan dihadapkan ke pengadilan dengan tangan terbelenggu berhari pengadilan kelak. Belenggu itu hanya bisa dilepaskan dengan keadilan yang mereka tegakkan ketika mereka memimpin. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Maka dalam sebuah hadis lain, beliau Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila di antara kalian ada yang menjadikan penguasa atau pemimpin dan tidak mengetahui arti menjadi penguasa atau pemimpin itu, akan kuberitakan kepada kalian ada 3 hal yang kalian akan peroleh. 1, cercaan masyarakat. Yang kedua, penyesalan atas tindakan dan kehendak untuk memerintah. Dan yang ketiga, hukuman dari Allah pada hari pengadilan, kecuali bagi orang yang mengurus umat dengan adil. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, tidak kuragukan ada banyak di antara kalian yang ingin menjadi pemimpin umat, tapi ketahuilah, kelak di hari pengadilan, kalian akan menyesal. Jika kalian tidak bisa menjalankan amanah tersebut, maka betapa beruntungnya seorang ibu yang menyusui bayinya dan betapa sengsaranya atau meruginya seorang ayah yang tidak memberikan makan kepada anak-anaknya karena menelantarkannya. Nah, kalau kita pelajari, ini ada sebuah kisah bagaimana membangkangnya Fir'aun, Namrud, gitu ya. Itu kan para penguasa yang zalim di setiap zaman. Sekeras apapun tantangannya kepada Allah, pada satu saat mereka akan tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Namrud ini benar-benar dihinakan sama Allah. Masuk binatang ke telinganya, bahkan sampai dia mati hanya gara-gara seekor binatang kecil. Dihinakan sama Allah. Dan bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Al-Qadir wal Muqtadir. Bahkan penguasa yang membangkang sekalipun tidak sanggup menentukan balasan yang paling pantas untuk mereka kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika Allah membungkam orang-orang zalim, para pembangkang, segala niat dan tindakan buruk itu, baik dengan cara halus maupun teguran, disempitkan rizki ataupun dengan cara keras berupa turunnya azab yang membinasakan, maka dalam kitab Al-Du'a Al-Ma'thur, Al-Ma'surat, kayak karyanya Abu Bakar At-Turtusi Al-Andalusi, dikisahkan bahwa Nabi Musa memohon kepada Allah agar berkenan menurunkan hujan bagi Bani Israel. Ketika itu kering, kemarau panjang. Setelah Nabi Musa berdoa, kemudian awan tebal itu memenuhi langit, tetapi Allah tiba-tiba menghilangkan awan itu dengan sekehendaknya. Nyesek banget ya itu. Lagi mendung hilang. Maka seketika itu Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, kami memohon hujan kepadamu dan Engkau menghilangkan awan itu sesuai kehendakmu." Maka Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Rasulullah SAW, Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya kaummu yang datang kepadaku dengan hati yang kosong dari rasa takut terhadap segala kuasaku, maka aku akan memberikan mereka awan yang kosong dari rahmat dan aksi kasih sayangku." Jadi ketika Allah Tabaraka memberikan kepada kita rekayasanya, dan kita sudah melihat betapa banyak apa yang disebut mujizat-mujizat yang diberikan kepada para nabi itu luar biasa. Waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya Raja Namrud, disisakan cuma satu, maka orang melihat bahwa Tuhannya Namrud diketok rontok, digempur hancur. Tapi Tuhannya Ibrahim, api yang 40 hari menyala tidak sanggup membakar Ibrahim.
Bahkan sampai kemudian beliau hijrah dari Syam ke Palestina, dari Kufah ke Palestina. Kemudian kalau kita lihat bagaimana eh, Musa alaihissalam, ya, kalau secara logika kita itu kalau ngumpet dari kejaran musuh itu sebaiknya ke gunung atau ke laut? Ya, ke gunung, ngumpet. Ini malah disuruhnya ke laut. Dan begitu sampai ujung laut, maka Allah SWT meminta Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke air dan kemudian dibelahkan laut sebegitu rupa, maka kemudian mereka mampu melewati dengan cepat dan kemudian fasilitas yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel yang 300 orang itu dibuka ke 15 jalan dalam tafsirnya. Dan kemudian fasilitas itu diikuti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dihabisi oleh Allah SWT seketika itu. Maka Fir'aun dalam hampir tenggelamnya sudah ada di nazaknya. Maka dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Maka pertobatan kalau ajal sudah sampai di leher, sudah tidak diterima. Dan itu bagian yang Allah SWT rekayasa demikian luar biasa. Masih dari sumber yang sama, Wahab bin Munabih mengisahkan bahwa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel dalam keadaan kaumnya yang banyak membangkang dan tidak pernah serius. Kata Allah, aku merintahkan awan meliputi seluruh negeri, meskipun melalui hal itu langit akan memberikan hujan dan tanah menumbuhkan tanaman, tapi rahmatku hanya aku berikan kepada hewan. Aku menahannya waktu menanam, aku mengirimnya waktu kembali memanen. Maka ketika Bani Israel menanam sesuatu pada waktu itu, Allah menimpakan wabah penyakit kepada tanaman yang menjadi rusak tanamannya. Dan ketika mereka memanen sesuatu, maka Allah hilangkan keberkahan darinya. Apabila mereka berdoa kepadaku, niscaya aku tidak akan mengabulkannya. Dan apabila mereka memohon kepadaku, niscaya aku tidak akan memberikannya. Apabila mereka menangis, niscaya aku tidak akan mengasihinya. Dan apabila mereka memohon kepadaku, niscaya aku akan palingkan wajahku dari mereka. Maka bagaimana kita menyikapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Al-Qadir wal Muqtadir tadi? Maka kita harus yakin tidak ada yang paling berkuasa selain Allah. Dia mampu melakukan apapun yang dikehendaki menurut kemampuan irodahnya. Maka dengan demikian tidak ada mungkin makhluk bisa menentang dan menggagalkan apa yang dikehendaki. Kita belajarlah dari bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para orang-orang kafir Quraisy itu nungguin di depan pintu, dilewatin begitu saja, bahkan Rasulullah SAW ngambil pasir ditaruh di sorbannya mereka. Itu kan penghinaan itu sebetulnya. Dan Rasulullah SAW lolos dengan sangat sangat luar biasa. Allah Al-Qadir wa Muqtadir ini akan menjatuhkan sanksi kepada orang yang berbuat zalim sekecil apapun tanpa ada yang dirugikan. Maka berhati-hatilah dari mendolimi orang sekecil apapun karena balasannya tidak akan luput dari kita. Karena balasan Allah sangat tepat, kita tidak harus larut dalam kesedihan ketika terdolimi, sedangkan orang yang berbuat dolim tidak akan mendapatkan hukum apapun dari pengadilan dunia, tapi pasti Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Jika diberi kekuasaan, maka mulai dari level keluarga sampai level negara, maka berpikir ulanglah saat melakukan kezaliman. Maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mencabut kekuasaan ini dan memberikannya kepada pihak yang lain untuk mengalahkan dan menghukum kita. Seseorang yang meneladani Allah Al-Qadir wa Muqtadir ini, dia hendaknya memiliki kekuatan untuk menghadapi para pembangkang, musuh-musuh Islam termasuk yang untuk menundukkan nafsu dalam dirinya, bukan sebaliknya kita menggunakan kekuasaan untuk menghadapi para kekasih Allah atau orang-orang yang lemah. Maka dalam doa kunut witir, Rasulullah SAW mengajarkan Allah madini fiman hadai, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yu'ta alai, innahu la yadillu ma walait,
wa la ya'izu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku perlindungan dari penyakit apa yang tidak disukai, sebagaimana orang yang telah Kau lindungi, sayangi aku, sebagaimana orang yang telah Kau sayangi. Berikan keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepada aku, jauhkan aku dari keburukan apa yang Kau takdirkan. Sungguh Engkau yang menjatuhkan qada dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadamu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina dan orang yang Engkau bela tidak akan mulia. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami yang maha tinggi. Engkau tiada dua. Ini hadis riwayatnya Ahmad, Al-Baihaqi juga meriwayatkan, Al-Hakim juga Ad-Darimi. Nah, siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho kepada takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, keamanan, dan sikap qanaah. Dan dia akan mengusapkan hatinya untuk mencintai Allah, kembali bertawakal kepadanya. Tapi siapa yang ridho tersebut luput darinya, maka hatinya akan dipenuhi dengan kebalikannya. Dia akan tersibukkan dengan hal yang bisa menjauhkan dari kebahagiaan dan keberuntungan. Dalam Madarijus Sadikinnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada satu hadis yang luar biasa menurut saya. Ini dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Inna ilaha idha ahabbaka wa man ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukat. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu kaum atau satu hamba, maka Allah berikan musibah. Barang siapa ridho kepada musibah itu, maka Allah ridho. Tapi siapa yang marah kepada ketetapan itu, maka Allah lebih marah daripada dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan bahasan yang sederhana ini membuat kita menjadi makin yakin bahwa Allah lah yang mengurus segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita. Karena ada urusan-urusan yang kemudian kita betul-betul tidak mampu melakukannya. Seperti misalnya kita memahami bahwa takdir Allah itu ada yang takdir yaumi, ada yang takdir hauli. Kalau yang takdir hauli itu kita sebut sebagai tahunan. Takdir tahunan itu biasanya kita sebutnya sebagai, kalau kita Ramadan, ini udah mulai masuk Rajab, Sya'ban berarti masuk Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Kemudian nanti di Ramadan itu terjadi yang namanya Lailatul Qadar. Nah, kita mau nyari atau enggak itu terserah kita. Pilihannya ada pada kita. Kata Buya Hamka, kalau mau lihat orang Islam, lihat di sholat Idnya. Itu ngumpul semua orang Islam. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu hanya datang pada 10 malam terakhir Ramadan. Atau justru kita sibuk sama pulang kampung apa dan segala macam. Jadi menghilangkan Lailatul Qadar ini. Nah, ini kembali pilihannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billah bismillahil haq akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang memberikan sanggahan, bantahan atau koreksi, monggo silahkan. Ada pertanyaan dari teman-teman MKI, ini masih streaming di MKI, mungkin kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Akan dari Zoom di Baitul Jihad, monggo silahkan. Baitul Jihad ini, ya silakan. Ya. Sebenarnya bagaimana konsep manusia ya seperti itu kehendak Allah di mana? Sehingga manusia memutuskan dalam film itu menjauh dari Allah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Tadi di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8, free will jelas. Fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Terserah. Azan kumandang, Bapak mau ke masjid mau enggak, terserah. Jadi Allah itu lepas jadi masalah dia masalah Ya, gitu. betul. Jadi Allah Betul. Punya Al-Quran di rumah, mau dibaca mau enggak, terserah. Ada pengajian mau ikut mau enggak, terserah. Ada berapa banyak di antara kita yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan.
Pilihan ada pada kita. Tapi kalau kita yakin bahwa mungkin dari kajian ini saya bisa mendapatkan sesuatu dari Allah, memang betul-betul mencari, maka hanya sekelumit data yang kita bisa dengar saja, mungkin itu saja sudah cukup. Allah SWT akan menanamkan ilmunya ke dada kita. Meskipun yang menyampaikan nggak sepiawai seperti saya. Wallahu a'lam. Jadi kalau Allah SWT sudah menghendaki, ya begitu. Dan kalau kita pelajari bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu termasuk kehendaknya Allah juga. Maka tadi saya dikatakan kehendak Allah dibagi dua. Ada yang dimurkai, ada yang diridhoi. Maka kalau kita kepengen dapat ridhonya Allah, tabaraka wa ta'ala, sederhana buat saya. Ikut saja apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sudah pasti ridho. Kalau kita mau di sini, saya nggak tahu ada berapa banyak pensiunan di sini. Kalau kepengen bikin sesuatu yang sifatnya bisa memberikan satu pemahaman yang baik kepada kita sebagai tambahan income. Kita kepengen jadi data analisis, mungkin kepengen jadi afiliator produk tertentu, apa segala macam, dan seterusnya. Kita bisa minta tolong orang untuk bikinin video promosi, apa segala macam. Kita tinggal ngambil uangnya saja kalau mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa saja kemudian kita mengatakan bahwa ya saya pensiunan, saya bisa apa. Artinya gini, dalam surat At-Taghabun Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwa sekemampuan kita itu ada dua sudut pandang. Ada ambang batas atas dengan optimisme yang Allahu Akbar gitu. Tapi ada yang kemudian menurut saya, kalau bahasa Jawanya waton suloyo gitu, ambang batas yang paling rendah. Ya namanya sekemampuan kita, ya wis gini aja lah sudah, semampu kita, nggak usah ngoyo. Nah, kemudian ambang batas itu diberikan kepada kita, kita memilih yang mana, monggo silakan gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau ngisi kehidupan kita dengan pokoknya saya mau ngabisin waktu saya dengan baca Quran, silakan. Tapi ada orang yang scroll HP terus nontonin sosmed yang nggak penting, yang nggak manfaat, silakan juga. Dan Allah SWT tidak seperti orang-orang Bani Israel dulu. Begitu bangkang jadi babi. Bangkang jadi monyet. Enggak. Sekarang itu ditunggu tobatnya. Kayak Nabi Adam. Biarin. Tunggu tobatnya. Tobatnya nih. Tobatnya nih. Habis itu dikasih cobaan-cobaan yang kemudian membuat dia tobatnya. Dikasih osteoporosis. Dikasih asam urat tinggi. Dikasih kolesterol tinggi. Dikasih gula tinggi. Dia mau berubah nggak? Nah gitu terus. Terus begitu. Cara cintanya Allah SWT kadang-kadang memberikan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak suka, tapi itulah cara Allah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo silahkan. Ya, silakan. Ya. 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 Saum Ramadan. Suami. Ya. Ya. Solusinya bagaimana? Baik, bismillah. Iya. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Iya. Yang 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 ditanyakan kan kasusnya. Yang ditanyakan kan kasusnya, bukan beliaunya. Jadi gini, seorang suami ketika berhadapan dengan kondisi di mana dia harus ditaati oleh istri, maka hierarkinya adalah orang tua itu harus ditaati oleh suami. Hierarkinya, urutannya, orang tua punya anak. Anaknya laki-laki harus taat pada ibunya.
sedangkan ibunya harus taat pada suaminya. Itu begitu terus. Jadi kalau kemudian ditanya, istri apakah harus taat juga kepada orang tua? Seizin suami. Jadi harus tetap suami dulu, baru orang tua. Karena ketika kita salaman sama walinya, angkah tuga wazawaz tuga, bibenati, namanya siapa perempuan itu, bimahrin sekian, bla bla bla, halan. Maka ketika saya nikahkan kamu itu udah pindah, Pak, tanggung jawab itu. Maka istri yang tadinya tanggung jawabnya walinya, maka berpindah kepada kita. Maka otomatis setiap istri itu, kata Rasulullah SAW, seandainya diperbolehkan aku memerintahkan orang bersujud kepada manusia, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Sampai kayak begitu. Tetapi bagaimana pertanyaan istri kepada saya kan punya orang tua juga, iya, seizin suami. Kalau izin suami nggak muncul, maka jangan pernah melakukan ketaatan kepada orang tua. Artinya, kalau suaminya pasti taat sama Allah wa Ta'ala, pasti dia mengizinkan untuk kemudian dia mentaati suaminya. Ada satu hal pada soal ketaatan itu, Rasulullah SAW menyatakan, La ta'atin fi makhlukin fi maksyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Jadi kalau kemudian dalam konteks apa bisa taat, dalam konteks apa selalu taat, jangan kemudian suaminya zalim, kamu harus taat sama suami, nggak bisa juga. Kalau suaminya nggak sholat, suaminya nggak ngaji, suaminya nggak mau sedekah, maka nggak boleh ditaati yang begitu. Jadi kondisinya betul yang ibu-ibu tadi bilang, menyatakan suami yang kayak apa dulu Ustaz yang ditaati. Maksudnya dalam rangka apa mentaati itu. Tapi kalau dalam rangka misalnya orang tuanya serumah, dia sakit, maka kemudian istrinya meminta izin kepada suami, aku ngurus ibu dulu ya, aku ngurus bapak dulu ya. Ketika seizin suami, izin suami dapat, maka dia boleh ngurus orang tuanya. Tapi pasti kan kalau suami yang soleh, pasti memberikan izin dan bahkan ikut ngerawat juga kan gitu. Jadi yang dimaksud di situ adalah suami yang juga punya kesolehan yang mumpuni. Wallahu a'lam. Jadi nggak boleh kemudian dilema antara pilih mana orang tua atau suami, nggak bisa, Pak. Ya. Ya. Jadi nggak bisa milih antara dua, Pak. Nggak bisa milih antara dua. Pilih suami atau orang tua, nggak bisa. Harus suami dulu. Suami dulu baru kemudian orang tua. Berbakti sama orang tua wajib, tapi lebih wajib mana ngikutin suami, ngikutin suami. Dalam konteks ketaatan. Allah alam. Ibu-ibu ada, silakan. Atau dari pertanyaan sebentar saya cek di chat ada pertanyaan. Apakah artinya semakin banyak kesibukan dunia yang sepertinya nggak habis-habis? Utamakan sholat dulu, yang wajib di awal waktu, mungkin kesibukan itu karena kita terlalu duniawi. Betul. Apapun yang terjadi, mesti kita ngatur. Kalau ngerjain, misalnya kayak Bu Dwi Sundari ini, ngadon pempek misalnya. Ngadon pempek itu untuk pesanan sekian banyak, maka kita harus mengukur. Ini kok dikerjain jam sekian, duhur kelar nggak? Maka mesti diprioritaskan. Oh, ini ngerjain sekian dulu, nanti habis sholat duhur baru sambung lagi dan seterusnya. Bahwa kemudian terjadi telat, maka kita ngatur. Ngatur apa? Ngatur minta orang lain bantu, minta asisten orang lain melakukan hal-hal yang sifatnya bukan hal-hal yang sederhana yang bisa kita nggak usah butuh kecerdasan, mesti ngitung apa segala macam, nggak usah. Ini cuma tinggal nuang sama ngaduk aja. Dah, ini bagian ngaduk, ini bagian apa segala macam. Kalau untuk nganterin sesuatu, kasih kurir, nggak usah kita juga yang nganter, gitu. Sehingga kita yang memanage bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian dari Wonogiri ini, ciri pribadi yang sepenuhnya ridho terhadap takdirnya dan kaitannya dengan balasan surga bagi seseorang yang ridho atas takdirnya. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ciri pribadi yang sepenuhnya ridho terhadap takdir Allah Ta'ala itu, kalau bahasa sederhananya, nerimo ing pandum tapi sebelumnya ada rame ing gawe. Wah, apa ini? Pakai istilah Wonogiri.
Jadi kita itu mesti betul-betul mencoba untuk meramaikan ikhtiar kita, menggairahkan ikhtiar kita. Setelah itu nerimo ing pantung. Apa yang Allah SWT berikan, mau sengotot apapun kita, kalau Allah berikan ya segitu, ya sudah segitu. Nggak usah kecewa dengan hasil, karena Allah kadang-kadang memberikan yang sesuai dengan takaran yang kita inginkan. Maka tidak pernah kecewa dengan apa yang Allah berikan, meyakini segala sesuatu yang datang dari Allah pasti baik, itu insya Allah ciri-cirinya seperti itu, Mbak Deni. Tayyib. Di sini saya nggak lihat ada chat yang saya harus baca. Baik, ibu-ibu ada? Oh, malah makin banyak ini. Kalau ngurusin anak balita yang nggak bisa ditunda sama mendahulukan sholat pas azan gimana? Digendong anaknya. Rasulullah SAW itu sering gendong bayi ketika sholat. Dan itu tinggal kita sholat aja. Kalau bisa sambil digendong awalnya, pada saat ruku kita pegang, pada saat berdiri, dan kemudian pada saat kita sujud, kita letakkan di bawah, kita sujud di atasnya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah nunggu tenang dulu, kemudian kita baru sholat, jangan. Ya. Seperti itu, Teh Nadia. Benasir di Cimahi. Jadi setiap hal yang kita alami, baik itu hal yang baik atau buruk, itu balik lagi ke mindset kita pribadi. Betul. Apakah kita menganggap itu ujian atau hukuman? Kalau kita ridho, kita akan berpikir bahwa itu adalah ujian untuk naik kelas. Tapi kalau kemudian kita tidak ridho, kita akan mengganggu kita, ini sedang dihukum. Apakah seperti itu? Betul. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah SWT membagi musibah itu menjadi 3. Ada yang dijadikan sebagai ujian, ada yang dijadikan sebagai peringatan, ada yang dijadikan sebagai azab. Nah, ini kadang-kadang orang lupa. Seolah-olah dia diuji sama Allah SWT padahal sedang diazab. Nah, ibu-ibu komplek biasanya nih. Ngumpul di tukang sayur gitu. Jeng, saya lagi diuji nih. Yang satu tahu kelakuannya. Sedekah jarang, ngaji enggak. Kumpulan susah, minta donasi susah. Alah, bukan diuji itu, diazab. Nah, konsep-konsep yang begini membuat orang menjadi dia harus tahu mana yang ujian, mana yang peringatan, mana yang azab. Kalau dia azab itu berarti dia selama ini tidak mengerjakan ketaatan. Kalau dia melakukan ketaatan tapi bolong-bolong, sangat boleh jadi dia diuji. Tetapi ketika dia sudah melakukan ketaatan tapi masih diberikan musibah, berarti ini ujian untuk naik kelasnya. Wallahu a'lam. Oke, kalau pegang bayi lagi pup atau pasangin pampers, iya pampers dulu, itu nggak akan menunda terlalu banyak, insya Allah. Kadang ada frustasi kalau nggak bisa di awal waktu. Iya, setiap segala sesuatu itu ada uzurnya. Perlu diketahui bahwa uzurnya sholat ada 9. Ketika ada hujan deras, tidak bisa ke masjid, bapak-bapak, tapi tetap bisa menjalankan di rumah. Hujan derasnya itu hujan deras yang saya banjir ya. Kemudian sakit keras. Sakit keras itu kalau cuma jerawat 2 ya nggak termasuk. Gitu. Gigi panuan, nah ini alasan oleh ya, yang sampai nggak bisa dibopong ke masjid itu yang udah sakit keras. Kemudian dalam safar, ya, dalam safar. Kemudian ada tamu di rumah itu boleh menunda, boleh. Tapi tamunya tamu luar ya, bukan nenangga. Assalamualaikum, kita ngobrol bentar, enggak, itu enggak penting. Ini maksudnya orang tamu jauh, yang mungkin kalau datang ke rumah kita bawa singkong sama pisang gitu 2 tandan, agak repot. Nah, mungkin kita siapin dulu ini kamarnya, ini anduknya, ini sikat giginya, ini sabunnya, ini tempat tidurnya. Saya tinggal sholat dulu, itu menunda untuk yang begitu dibolehkan. Ketika kita kajian ilmu, ya, ini udah masuk waktu syuruk udah dari tadi. Tapi menunda itu untuk sesuatu yang wajib, maka sunnah bisa diundur. Gitu. Begitu juga dengan kondisi di mana ketika kita mengantuk atau tertidur. Mengantuk atau tertidur. Sudah berapa tadi itu? Ada makanan terhidang.
Ya. Nah, ini kasusnya ketika maghrib Ramadan, kalau maghrib Ramadan, azan, makan dulu. Maksudnya makan dulu itu hanya untuk sekedar menuntaskan puasanya dengan menyempurnakan puasa. Berbuka, 3 kurma, 1 gelas, sholat. Bukan 2 piring apa buras apa ini segala macam, nyender kekenyangan terus ntar sholatnya ntar, bukan. Gitu. Jadi berbuka secukupnya. Nah, kemudian ketika ada sesuatu yang sifatnya afdhal aulawiyat, yang kalau kita sholat itu mudaratnya lebih besar. Menjaga palang pintu kereta api, dokter lagi nanganin bedah jantung, suster lagi ada kelahiran, ada partus, ada pokoknya lebih banyak mudaratnya kalau dikerjakan sholat. Maka boleh ditunda, selesaikan dulu. Ada barang hilang saja masih boleh dia mencari. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau pakai alarm 15 menit sebelum waktu, prepare supaya bisa sholat, kalaupun telat, dalam janji biasanya aman. Ada hal yang melegakan. Malu sama manusia tapi tidak malu sama Allah. Masa minta sama Allah selalu minta pengertian. Allah menunggu manusia taubat, tapi takut waktunya habis. Tapi belum taubat juga. Karepmu lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika tidak ada lagi, maka kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim. Billahi bisabil haq. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم امنا بالقرآن